Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalika wa ma'na inna wa anna litawkidi wa ka'anna litashbihi walakinna lilistidraki wa laita litamanni wa la'alla littaraji wat tawakku'i. Adapun inna dan saudaranya maka dia menasabkan isim dan merupakan khabar. Jadi inna ini lawannya kana. Kalau kana kan merupakan isim menasabkan khabar. Kalau inna sebaliknya menasabkan isim merupakan khabar. Dan inna itu adalah dan saudaranya adalah inna dan anna yang artinya sama-sama sungguh. Jadi baik inna atau anna sama-sama sungguh artinya. Bedanya apa? Kalau anna ini tidak bisa di awal kata ya. Jadi anna itu di tengah-tengah. Sebaliknya inna hanya bisa di awal ya, nggak bisa di tengah-tengah. Makanya dalam kalimat syahadat gitu ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan asyhadu inna tapi asyhadu anna. Ka'anna ini artinya seperti ya. Lakinna akan tetapi, laita artinya seandainya, la'ala artinya semoga. Taqulu contohnya kamu katakan inna zaidan qa'imun. Ya, jadi kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna zaidan qa'imun. Sementara kalau kana kan lawannya kana zaidun qa'iman. Kalau inna zaidan qa'imun. Walaita amran syakhisun. Tadi sesungguhnya Zaid berdiri. Walaita amran syakhisun, seandainya Amr itu hadir. Wa ma asbah dzalika, dan contoh yang seperti itu. Dan mana inna dan anna adalah untuk taukid ya, karena memang inna sama anna artinya sesungguhnya. Jadi untuk menekankan makna. Kalau kita misalnya mengatakan Zaidun mahirun, ini kalimat biasa namanya. Zaid itu pintar. Kita tambahkan inna, maknanya jadi kuat. Inna zaidan mahirun, sesungguhnya Zaid itu mahir. Jadi ini menekankan makna. Ka'anna ini untuk menyerupakan ya. Ini untuk menyerupakan ya, orang dengan sesuatu. Kemudian lakinna ini untuk istidrak. Istidrak itu mempertentangkan kalimat setelah lakinna dengan yang sebelum lakinna. Laita litamani, laita untuk berandai-andai. Tamani itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai atau sulit untuk dicapai. Itu makna dari tamani. La'ala littaraji. Yang la'ala ini untuk taraji. Taraji ini adalah harapan baik. Tawakku ini adalah harapan yang diiringi kecemasan. Qala syarih wa faqallahu ta'ala zakara al-musannif rahimallahu fi hadhihi al-jumlati al-qism tsani min al-awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari al-mughayyirata ya kan al-qism tsani al-mughayyirata hukma ahadihima faqat wa huwa al-mubtada'u fa innaha yukhriju min ar-raf'i ila an-nasbi wa yusamma isma inna wa akhwatiha. Musannif ya rahmallahu ta'ala, Ibnu Najm as-Sinhaji rahmallahu ta'ala menyebutkan dalam kalimat ini pembagian yang kedua dari amil-amil yang masuk atas mubtada khabar al-mughayyirati tadi ke awamil ya, yang merubah hukum salah satu dari keduanya saja. Jadi inna sama kana sama-sama merubah salah satu hukumnya, karena salah satunya tetap marfu. Dan kalau inna yang dirubah adalah mubtada maka dia mengeluarkan dari rafa kepada nasab. Atau ini bacanya fa innahu yakhruja ya. Maka mubtadanya itu keluar dari rafa kepada nasab. Wa yusamma isma inna wa akhwatiha, dan dinamakan ia dengan isim inna dan saudaranya. Ya, jadi kalau kana, amsa, asbaha, adhadalla dan seterusnya, kana wa akhwatuha adalah fi'il madhi ya, fi'il naqis. Fi'il yang tidak sempurna. Adapun inna, anna, lakinna, ya ka'anna, laita, la'alla, ini semuanya huruf. Ya. Makanya kalau huruf dia nggak akan berubah-berubah gitu ya, mabni, dan tidak akan menyesuaikan. Jadi
antara mudzakkar muannats sama aja. Misalnya sesungguhnya Zaid pintar, inna Zaidan mahirun. Fatimah pintar, inna Fatimata mahiratun. Jadi nggak ada perubahan seperti misalnya inna dan innat gitu ya, enggak. Karena huruf ya, inna dan saudaranya semuanya adalah huruf. Ammal khabaru fa huwa baqin ala hukmihi wa huwa raf'u wa yusamma khabaru inna wa akhwatiha. Adapun khabar, maka dia tetap pada hukumnya, yaitu tetap rafa dan dinamakan dengan khabar inna dan saudara-saudaranya. Jadi kalimat misalnya Zaidun mahirun ini kan mubtada khabar awalnya. Ketika menjadi inna Zaidan mahirun, kita katakan bahwasanya inna harfu taukidin, ya. Kemudian Zaidan ismu inna mansub. Mahirun khabaru inna marfu'. Jadi istilahnya berubah menjadi isimnya inna dan khabarnya inna. Wa qawluhu tansibul ismu wa tarful khabara ay bi'tibari muntaha amaliha. Wa illa fahiya tansibul mubtada'a. Wa yusamma ismuha. Wa tarfa'al khabara wa yusamma khabaruha. Fahiya dakhilatun ala jumlati mubtada'in wa khabarin. Mughayyiratun hukmal awwali minhuma. Dan perkataan dari Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimahullah ta'ala, inna ini menasabkan isim dan merupakan khabar, artinya dengan melihat ya akhir dari amalnya. Karena kan sebenarnya kita nggak mengatakan merofakan khabar, karena khabar udah rofa, nggak usah dibilang merofakan khabar. Amalannya cuma satu sebetulnya, cuma menasabkan mubtada atau menasabkan isim. Ya. Wa illa, dan jika tidak maka dia hanya menasabkan mubtada saja dan dinamakan isimnya dan merupakan khobarnya dan dinamakan dengan khobarnya, maka dia masuk pada jumlah mubtada dan khobar yang dirubah hukum awalnya, ya. Jadi asalnya mubtada dan khobar sama marfu, dengan adanya inna maka dia merubah hukum mubtada khobar, ya. Nah, wa akhwatu inna khamsun wa bi dhammiha ilaihinna fa iddatuhunna sittun wa kulluhunna hurufun. Dan saudaranya ini itu ada 5, ya, anna, lakinna, ka anna, laita, la'alla, dan dengan menambahkan inna ke dalam 5 tersebut maka jumlahnya jadi 6 dan semuanya adalah huruf, ya. Jadi inna ini semuanya adalah huruf, makanya dia mabni dan tidak ada perubahannya. Masalah musannifu li'amaliha bi misalaini al-awwalu inna Zaidan qa'imun fa Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbil fathatu wa qa'imun khabaru inna marfu'un wa alamatu rafi dhammatu. Dan musannif memberi contoh bagi amal inna dengan 2 contoh. Yang pertama adalah inna Zaidan qa'imun, maka Zaidan sini adalah isim inna mansub dan nasabnya adalah fathah, sementara qa'imun adalah khabar inna marfu' dan rafa'nya adalah dhammah. Nah, wal akharu laita amrun syakhisun fa amrun ismu laita mansubun wa alamatu nasbil fathatu wa syakhisun khabaru laita marfu'un wa alamatu rafi dhammatu. Dan contoh yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Ajuram As-Sinhaji, laita amrun syakhisun, seandainya amr itu ada, maka amr adalah isim laita mansub dan nasabnya adalah fathah, sementara syakhis adalah khabar laita marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Summa istatrada al-musannifu fadhakara ma'ani hadhihi al-hurufi wa bayanu ma'aniha laysa min al-mabahith an-nahwiyyati bal huwa yarju ila ilmi al-balaghati fa kana al-ajdaru ta'khirahu ilayha ay ila ilmi al-balaghati wa alla yuzahamu an-nahwu bighairihi. Kemudian ya musannif ya mulai menyebutkan makna dari huruf-huruf ini dan menjelaskan makna-makna dari huruf tersebut, yang itu sebetulnya bukan pembahasan nahwu, bahkan dia kembali kepada ilmu balaghah. Maka yang lebih tepat ya adalah mengakhirkan pembahasannya. Artinya jangan dulu dibahas di sini tentang makna-makna huruf-huruf tersebut, tapi nanti ya diakhirkan pembahasannya sampai ilmu balaghah, ya, dan tidak mencampurnya ya, dan tidak mencampur nahwu dengan ilmu selainnya. Jadi menurut Syaikh Utsaimin ini yang afdal adalah harusnya beliau tidak perlu menjelaskan makna dari setiap huruf tersebut. Taib ini karena beliau nggak lengkap dalam menjelaskannya, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya tentang
fungsi-fungsi dari setiap huruf inna ya, atau contoh-contohnya. Jadi kalau inna itu kan fungsinya sebagai taukid ya. Fungsinya sebagai taukid dan dia terletak di awal kalimat ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan sungguh ya, A adalah B, C adalah D, maka pakainya inna. Kalau anna itu kalau di tengah-tengah. Jadi misalnya kita ingin mengatakan sesungguhnya buku itu bagus, kita katakan innal kitaba jamilun ya. Innal kitaba jamilun. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk kita ngomong annal kitaba jamilun. Kalau anna itu di tengah-tengah, misalnya kayak lafaz syahadat ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Justru dalam kalimat seperti ini nggak boleh kita katakan asyhadu inna. Jadi inna sama anna sama-sama harfu taukid, huruf yang menekankan makna. Maknanya sungguh, jadi maknanya lebih kuat. Bedanya kalau anna itu di tengah ya, anna itu di tengah, dan memang anna ini biasanya diawali dengan fi'il di depannya. Misalnya asyhadu anna, alimtu ya, misalnya kita katakan alimtu anna Fatimata mahiratun. Saya udah tahu bahwa sesungguhnya Fatimah itu pintar ya. Ra'aitu ya, saya berpendapat ya, misalnya ra'aitu anna an-nahwa sahlun ya. Saya berpendapat bahwasanya nahwu itu mudah. Ya, maka ini penggunaan anna. Pokoknya kalau tengah-tengah kayak gini, terutama kalau diawali fi'il di depannya, maka selanjutnya kita pakai anna, jangan pakai inna. Kemudian kalau ka anna, kan ini kan maknanya litashbih, menyerupakan. Ya. Misalnya kita katakan Fatimatu jamilatun ka'annaha badrun gitu ya. Fatimah itu cantik, seakan-akan dia itu bulan purnama ya. Wajahnya berseri-seri, enak dipandang gitu ya. Maka kita katakan ya ka'annaha badrun ya, ka'anna ini adalah harfu tashbih, haknya adalah isimnya ka'anna, kemudian badrun adalah khobarnya ka'anna. Jadi ka'anna ini untuk menyerupakan. Tapi kadang-kadang ka'anna ini dipakai juga untuk misalnya gini, ada teman sakit gitu ya, mukanya tampak pucat. Kita katakan ka'annaka maridun. Ya, kayaknya kamu ini sakit ya. Jadi kalau dalam bahasa kita ka'anna ini artinya kayaknya gitu ya. Jadi bisa kita katakan ka'annaka maridun ya. Kayaknya kamu ini sakit. Nah, itu bisa dipakai juga ka'anna untuk penggunaan kalimat seperti itu. Kemudian laita, yang laita ini mengharapkan sesuatu yang sulit dicapai atau tidak mungkin tercapai ya. Misalnya laita ya, misalnya ada orang fakir ya, orang fakir mengatakan laita limalan ya. Coba saya punya harta. Nah, ini kan sesuatu yang sulit dicapai bagi orang miskin ya. Laita limalan fa ahujja minhu. Cobalah saya punya harta, niscaya saya mau berhaji dari uang tersebut, dari harta tersebut. Ini namanya tamanni ya. Jadi laita itu berharap sesuatu yang tidak akan tercapai atau sulit untuk dicapai. Kemudian la'alla. Nah, la'alla ini ada yang taroji ini adalah harapan yang positif, sementara tawakku adalah kecemasan gitu ya. Misalnya kalau orang mengatakan misalnya Zaid nggak masuk ya. Zaid nggak masuk sekolah. Kemudian guru bertanya, Aina Zaid ya. Aina Zaid. Kemudian temannya mengatakan la'allahu maridun, atau lebih jelas misalnya la'alla Zaidan maridun. Nah, ini la'alla Zaidan maridun maknanya bisa dua ya. Jadi bisa maknanya semoga Zaid sakit. Ini kalau yang ngomong orang nggak punya adab ya, mungkin musuhnya Zaid gitu, dia nggak demen sama Zaid, jadi Zaid nggak masuk, dibilang semoga dia sakit ya. Nah, ini la'alla ya Zaidan maridun, ini namanya taroji ya, dia ngarepin kalau didoain ya supaya si Zaid itu sakit. Di saat yang sama ini bisa juga tawakku ya. Tawakku ini kecemasan. Jadi kalau orang mengatakan la'allahu maridun, ini artinya bukan semoga Zaid sakit ya, tapi jangan-jangan dia sakit ya. Apa bedanya nanti? Ya, bedanya adalah pada ekspresinya. Jadi kalau ekspresinya senang gitu ya, la'allahu maridun, nah ini kan senang gitu ya. Tapi kalau ekspresinya panik ya, maka nadanya beda sama yang senang ya. Jadi dengan muka yang cemas dia katakan
la'allahu maridun, ya. Jadi bedanya di situ nanti. Itu bedanya taroji sama tawakkul. Dan la'alla ini memang banyak ditemukan dalam Quran itu ya. Misalnya la'allakum tattaqun, ya semoga ya kalian bertakwa. Ya la'allakum bi khairin, ya. Semoga kalian baik-baik saja. Ya la'allaka bi khairin, ya semoga engkau baik-baik saja. La'allaka najihun, ya semoga engkau berhasil, ya. Jadi itu penggunaan dari inna dan saudara-saudaranya. Dan yang harus dicatat kembali bahwa inna, anna, lakinna, ya ka anna, laita, la'alla semuanya adalah huruf, ya maka dia tidak perlu kita merubah inna, ya karena dia adalah huruf. Ya misalnya kalau Zaid sama Fatimah sama-sama inna, jadi jangan inna Zaidan kemudian innat Fatimah, enggak, sama aja. Jadi inna Zaidan mahirun, ya inna Fatimata mahiratun. Innanya mah enggak berubah, ya. Baik. Paling pembahasan yang sering dibahas dalam inna dan saudara-saudaranya ini adalah apakah ketika misalnya bersambung dengan ya mutakallim pakai nun atau enggak. Maka ini ada dua pilihan ya. Misalnya kita ingin mengatakan sesungguhnya saya sesungguhnya saya pintar gitu ya misalnya, atau sesungguhnya saya adalah seorang siswa. Ini boleh inni talibun, boleh innani talibun, dua-duanya boleh ya. Jadi boleh inni talibun, boleh innani talibun ya. Nah, mungkin cukup sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.